Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-7 chapter ke-11. Di chapter ini bakal dibahas tentang datangnya wanita misterius di kerajaan Brunhild. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah beberapa bulan telah berlalu, saat ini kerajaan Brunhild telah memasuki musim dinginnya. Bahkan suhunya saat ini hampir menyamai suhu dingin yang ada di wilayah kerajaan Elfrau. Dan sebagai raja dari kerajaan ini, Toya pun merasa sangat bertanggung jawab untuk menjamin kesehatan dan juga kenyamanan bagi semua warganya saat musim dingin sedang berlangsung. Lalu Toya pun langsung bertanya kepada Kosaka, apakah saat ini persiapan kerajaan Brunhild untuk menghadapi musim dingin sudah cukup baik? Karena dia sangat khawatir akan banyak warga yang akan sakit karena cuaca dingin. Dan Kosaka pun lalu menjawab. Kosaka bilang kepada Toya bahwa semua rumah yang ada di kerajaan Brunhild saat ini sudah dilengkapi dengan perapian, sehingga suhu di rumah mereka akan terjaga. Bahkan kerajaan Brunhild juga saat ini sudah punya banyak toko kayu bakar, sehingga mereka tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar untuk membuat api. Dan bahkan jika nantinya muncul masalah seperti kebakaran api yang terlalu besar, maka dia juga telah membentuk beberapa tim pemadam kebakaran sesuai perintah dari Toya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat lega. Bahkan Toya sangat bersyukur memiliki seorang penasihat sehebat Kosaka. Dan menurut Toya, tidak sia-sia dia memilih Kosaka sebagai penasihatnya, karena Kosaka adalah orang yang sangat teliti dan juga cekatan. Setelah Toya selesai mengurusi semua urusan negara, dia pun langsung menuju ke arena latihan untuk melihat Hilde yang sedang berlatih bersama dengan Rebecca. Dan saat Toya sampai di sana, kebetulan sekali saat itu Hilde sedang latih tanding melawan Rebecca. Sedangkan Toya yang melihat Hilde berlatih dengan penuh semangat, dia pun lalu memikirkan sesuatu. Toya berpikir bahwa sebenarnya dia tidak pernah mengharapkan jika dia akan bertunangan dengan Hilde. Bahkan saat ini dia tidak pernah menyangka jika Hilde juga akan tinggal bersama dengan dirinya di kerajaan Brunhild. Padahal dulunya, saat dia pertama kali bertunangan dengan Yumina, saat itu butuh waktu yang cukup lama untuknya bisa menerima Yumina dan tinggal bersama. Dan saat ini satu-satunya tunangan Toya yang tidak tinggal bersama mereka hanyalah Sue. Tetapi saat Toya sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Hilde langsung datang menemuinya. Dan Toya yang melihat Hilde datang menghampirinya, dia pun dengan cepat langsung menyapa Hilde. Dan perlu diketahui, saat ini Putri Hilde sudah tidak lagi menggunakan baju kesatria dari kerajaan Lestia. Tetapi dia saat ini menggunakan baju kesatria dari kerajaan Brunhild yang dibuat Toya khusus untuknya. Bahkan Hilde juga telah menyatakan jika dia bukan lagi kesatria dari kerajaan Lestia, melainkan kesatria pribadi untuk calon suaminya, yaitu Mochizuki Toya. Lalu setelah itu, Hilde pun langsung bertanya kepada Toya, apakah hari ini Toya ingin pergi ke suatu tempat? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa hari ini dia memiliki rencana untuk pergi ke guild petualang cabang Brunhild, karena guild petualang cabang Brunhild sudah mulai dibuka secara umum. Dan dia sebagai raja dari kerajaan ini, maka dia harus datang memeriksanya. Hilde mendengar hal itu, dia pun langsung meminta Toya untuk mengajaknya, karena dia juga ingin ikut dengan Toya ke guild petualang. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung setuju. Lalu Toya bilang kepada Hilde bahwa dia juga akan mengajak Hilde untuk melihat-lihat keadaan ibu kota kerajaan Brunhild, agar nantinya Hilde bisa terbiasa dengan suasana yang ada di kerajaannya. Lalu setelah semuanya siap, Toya pun langsung mengajak Hilde untuk pergi menuju ke guild petualang,
sambil menunjukkan keadaan kota Brunhild kepada Hilde. Dan selama perjalanan mereka melewati pusat kota, mereka pun lalu melewati sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Dan hal ini akhirnya membuat Toya langsung berpikir bahwa dia juga harus segera membangun sebuah sekolah agar anak-anak di kerajaannya bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi sayangnya ide ini harus terhambat karena Toya sangat tahu bahwa dia saat ini tidak memiliki seorang guru. Bahkan di kerajaan Brunhild saat ini, tidak ada orang yang memiliki keterampilan ataupun ilmu yang cukup untuk bisa menjadi seorang guru. Lalu tiba-tiba, Hilde pun langsung bilang kepada Toya. Hilde bilang bahwa bisa melihat anak-anak bermain dengan gembira, hal ini membuatnya sangat bahagia. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya merasa sangat lega. Lalu Toya bilang kepada Hilde bahwa dia juga sangat bersyukur bisa membangun sebuah negara yang damai seperti ini. Bahkan semua warganya bisa hidup tanpa kesulitan. Dan kerajaan Brunhild saat ini bisa dianggap sebagai sebuah negara yang cukup kaya, karena mereka tidak memiliki jumlah kemiskinan, dan kebanyakan warga Brunhild sudah memiliki pekerjaan yang sangat layak. Tetapi mereka juga saat ini belum memiliki sebuah industri besar. Dan salah satu industri terbesar yang mereka miliki saat ini hanyalah pabrik sepeda. Tetapi untuk membuat kerajaan Brunhild semakin maju lagi, dia juga telah melakukan banyak percobaan dengan perdagangan, pertanian, dan juga manufaktur. Dan khusus untuk industri pertanian, dia juga telah meminta salah satu bawahannya yang bernama Flora untuk meningkatkan beberapa jenis benih tanaman untuk ditanam di lahan pertanian kerajaan Brunhild. Sehingga kerajaan Brunhild nantinya akan memiliki banyak jenis hasil pertanian yang bisa diproduksi secara massal. Tetapi sayangnya, lahan pertanian yang dimiliki oleh kerajaan Brunhild sangatlah terbatas, karena wilayah kerajaan Brunhild sangatlah kecil. Dan setelah Toya menjelaskan semua itu kepada Hilde, mereka pun akhirnya sampai di guild petualang cabang Brunhild. Dan ternyata di sana sangatlah ramai. Dan untuk mencegah kegaduhan karena kedatangannya, Toya pun langsung menggunakan penutup kepala agar orang-orang tidak bisa mengenali dirinya. Karena jika mereka tahu bahwa raja dari kerajaan Brunhild datang ke sini, maka hal itu akan menyebabkan keributan yang tidak diperlukan. Sedangkan Hilde yang saat ini ada di sebelah Toya, ternyata dia terlihat sangat gelisah. Bahkan Toya berpikir jika kemungkinan hal ini adalah pertama kalinya Hilde masuk ke dalam guild petualang. Dan setelah mereka sampai di meja resepsionis guild, mereka pun lalu ditanya oleh resepsionis guild, apakah mereka pendatang baru yang ingin mendaftar menjadi seorang petualang. Tetapi Toya langsung menjawab. Toya bilang kepada resepsionis bahwa dia datang ke sini hanya ingin bertemu dengan manajer guild. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menunjukkan kartu guild petualangnya kepada resepsionis itu. Dan saat resepsionis itu melihat kartu guild petualang milik Toya, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Karena kartu guild petualang itu ternyata berwarna emas. Dan itu menandakan jika laki-laki yang ada di hadapannya saat ini adalah seorang petualang peringkat emas. Bahkan dia juga sangat tahu jika di benua ini hanya ada 2 orang petualang yang memiliki peringkat emas. Dan salah satunya adalah raja dari kerajaan ini, yaitu Raja Toya. Lalu setelah itu, dengan sangat gugup resepsionis itu pun langsung menunjukkan sikap yang sangat hormat kepada Toya. Karena dia tahu bahwa laki-laki yang ada di hadapannya saat ini adalah Raja Toya. Dan dia bilang kepada Toya bahwa dia akan bertanya terlebih dahulu kepada manajer guild. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya resepsionis itu pun kembali lagi. Dan dia pun langsung berbisik kepada Toya jika manajer guild setuju untuk bertemu dengan Raja Toya, dan dia akan mengantarkan Yang Mulia Toya untuk masuk ke ruangan manajer. Tetapi saat Toya masuk ke dalam ruangan manajer guild, ternyata hal itu membuatnya sangat terkejut. Karena ternyata manajer guild adalah orang yang sudah dia kenal, dan orang itu adalah Relisa. Dan di sini Toya tidak pernah menyangka jika Relisa akan menjadi seorang manajer di guild petualang cabang Brunhild. Padahal Relisa itu adalah seorang guild master yang bertanggung jawab terhadap semua guild petualang yang ada di benua ini. Lalu setelah itu, Toya pun langsung bertanya kepada Relisa,
kenapa Relisa bisa menjadi seorang manajer guild di cabang Brownhill, padahal dia adalah seorang guild master, dan apakah jabatan Relisa sudah diturunkan. Relisa yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Relisa bilang kepada Toya bahwa seorang guild master dapat memilih cabang guild manapun yang akan mereka jadikan sebagai markas utama. Dan sebenarnya pada awalnya, dia belum memutuskan tentang hal ini. Namun setelah cabang guild Brownhill didirikan, akhirnya dia pun memutuskan jika guild petualang cabang Brownhill akan menjadi markas utama bagi guild petualang. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Lalu setelah itu, Relisa pun langsung mengucapkan selamat kepada Toya, karena Toya telah secara resmi bertunangan dengan putri dari kerajaan Lestia, yaitu Putri Hildegard. Sedangkan Putri Hilde yang mendengar hal itu, dia pun langsung tersipu malu. Lalu setelah itu, Relisa pun langsung bilang kepada Toya. Relisa bilang bahwa kehancuran kerajaan Yulong, ternyata hal ini telah menimbulkan kekacauan yang sangat besar. Bahkan cabang guild petualang yang ada di sana hampir sepenuhnya telah dihancurkan karena serangan para frase. Dan para petualang yang saat itu ada di sana, banyak dari mereka terluka parah dan menjadi korban. Sehingga hal ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa membangun cabang guild yang baru di kerajaan Yulong. Tetapi pembangunan cabang guild petualang di sana harus segera dilakukan, karena kehadiran para petualang sangat dibutuhkan saat kerajaan Yulong mencoba untuk bangkit kembali. Dan dukungan moral dari para petualang akan sangat dibutuhkan. Dan dia juga telah menyebarkan informasi tentang frase kepada guild master yang lain, agar mereka dapat mulai bersiap-siap untuk menghadapi para frase. Tetapi dia khawatir saat para staf guild diberitahu tentang hal ini, mereka pasti akan mencoba untuk melarikan diri. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada Relisa, apakah Relisa saat ini sudah mendapatkan informasi terbaru tentang kemunculan para frase. Dan Relisa pun lalu menjawab. Relisa bilang bahwa saat ini dia belum mendapatkan informasi apapun. Bahkan kemunculan frase tidak pernah terdengar lagi. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung memberikan sebuah peringatan kepada Relisa. Toya bilang bahwa walaupun saat ini kemunculan frase tidak ada, tetapi mereka tidak bisa tenang. Karena frase bisa muncul kapan saja secara tiba-tiba. Tetapi sayangnya saat ini, mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi. Relisa yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya hanya bisa mengangguk dengan perasaan yang sangat gelisah. Lalu setelah itu, Relisa pun bilang kepada Toya bahwa untuk saat ini, mereka telah menyebarkan banyak peringatan ke setiap guild petualang tentang ancaman para frase. Dan dia sangat berharap bahwa kejadian yang telah terjadi di kerajaan Yulong tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Lalu Relisa juga memberitahu Toya tentang keadaan kerajaan Yulong saat ini. Relisa bilang bahwa saat ini banyak warga dari kerajaan Yulong yang tidak ingin lagi tinggal di sana, karena mereka takut akan terjadi lagi pembantaian. Bahkan banyak warga kerajaan Yulong yang mulai mengungsi ke negara tetangga, dan beberapa dari mereka ada yang menjadi pencuri bahkan perampok. Bahkan parahnya lagi, banyak warga dari kerajaan Yulong yang masih menganggap jika kehancuran yang terjadi di kerajaan Yulong, semua itu adalah karena invasi yang telah dilakukan oleh Raja Toya dengan menggunakan pasukan monster. Tetapi dia yakin banyak negara yang tidak percaya dengan rumor itu. Bahkan nantinya jika banyak pengungsi dari kerajaan Yulong yang tinggal di berbagai negara, cepat atau lambat mereka juga akan menyadari kenyataan yang sebenarnya. Tetapi sayangnya, pihak kerajaan Yulong yang saat ini masih bertahan, ternyata mereka mulai membuat propaganda yang akan sangat merugikan bagi kerajaan Brownhill. Bahkan mereka menanamkan sugesti ke semua warganya yang pro terhadap kerajaan Yulong untuk tidak pernah memaafkan kerajaan Brownhill dan juga Raja Toya. Dan dia yakin suatu saat nanti, hal ini akan membuat masalah bagi Toya. Tetapi Toya dengan tenang dia pun lalu menjawab. Toya bilang kepada Relisa bahwa dia akan menghancurkan siapapun yang mencoba untuk mengganggu kedamaian negaranya, karena dia bukanlah seorang pengecut. Sehingga jika ada pihak yang mencoba membuatnya kesulitan, maka dia pasti akan menghancurkannya.
Karena kedamaian akan menghasilkan kedamaian, dan kekerasan akan melahirkan kekerasan. Dan dia sebenarnya memiliki rasa simpati kepada kerajaan Yulong. Tetapi jika kerajaan Yulong mencoba melakukan hal yang mengganggu untuk kerajaannya, maka dia terpaksa bersikap dengan sangat tegas. Relisa yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu Relisa bilang kepada Toya, jika itu adalah keputusan yang mulia Toya, maka dia juga akan menyebarkan pesan seperti itu ke semua guild petualang yang ada, agar hal itu juga bisa menjadi sebuah peringatan bagi kerajaan yang lainnya yang mencoba membuat masalah dengan kerajaan Brunhild. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada Relisa tentang perkembangan guild petualang cabang Brunhild. Dan Relisa pun mulai menjelaskan semuanya kepada Toya. Relisa bilang bahwa saat ini mereka telah memiliki banyak petualang untuk pekerjaan umum dan juga misi untuk membunuh monster. Tetapi kebanyakan misi itu datang dari kerajaan Belfast dan juga Regulus. Dan satu-satunya masalah sebenarnya adalah tidak adanya misi tingkat tinggi yang tersedia. Karena saat ini kerajaan Brunhild adalah kerajaan yang sangat aman. Bahkan jumlah monster yang ada sudah sangat sedikit. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Karena Toya juga sangat tahu jika semua monster yang ada di kerajaan Brunhild saat ini sudah mulai berkurang. Karena sebelumnya sudah dia buru. Bahkan para bandit yang dulunya jumlahnya sangat banyak, mereka juga semuanya telah ditangkap. Sehingga tidak ada pekerjaan tingkat tinggi yang bisa dikerjakan oleh para petualang di cabang Brunhild. Tetapi tiba-tiba setelah itu, terjadilah sebuah keributan di aula guild petualang karena kedatangan seorang wanita. Tetapi ternyata wanita itu adalah seseorang wanita yang Toya kenal, bahkan pernah membuat Toya sangat takut kepadanya. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.